Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan video pengimbasan saya terkait pelatihan saya mengenai asesmen nasional, yaitu pelatihan asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu semua sudah mendaftar terlebih dahulu pelatihan seri belajar guru, terutama tentang asesmen kompetensi minimum? Jika Bapak Ibu belum bergabung atau belum mendaftar, silakan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu di alamat yang sudah saya siapkan di bawah ini. Jika Bapak Ibu sudah mendaftar, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan video pengimbasan terkait asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, tujuan asesmen nasional. Yang kedua, instrumen asesmen nasional. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang keempat, tindak lanjut. Adapun tujuannya, yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dinilai dari hasil belajar murid yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ada 3 komponen penting di sini dalam asesmen nasional. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, mengapa perlu adanya asesmen nasional? Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa atau murid. Yang kedua, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, Bapak Ibu. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik. Yang kedua, hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Dan yang ketiga, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Kelas 5, kelas 6, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan ini tidak semua siswa, Bapak Ibu. Hanya sebagian siswa yang dipilih. Guru dan kepala sekolah ikut juga dalam menjadi peserta asesmen nasional serta program PKBM. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Pertanyaan keempat, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Di sini, Bapak Ibu, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan maupun menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu atau murid menjadi kewenangan pendidik Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu guru. Ada poin penting, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi perlu kita pahami
Di sini tujuan dari asesmen nasional adalah memotret dan memetakan mutu sekolah Bapak Ibu dan sistem pendidikan secara keseluruhan, bukan untuk menilai peserta didik. Itu yang perlu kita pahami. Instrumen apa yang digunakan dalam asesmen nasional? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Yang kedua, survei karakter non-kognitifnya. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar, input dan proses. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud AKM, Bapak Ibu? AKM adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika. Di mana target AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan. Tidak semua konten diujikan dan sifatnya minimum. Ya, jadi sifatnya minimum karena konten bersifat esensial dan berkelanjutan dan tidak semua konten yang diujikan. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil kognitif melalui literasi membaca dan numerasi. Sedangkan survei karakter mengukur hasil belajar emosional atau pelajar Pancasila. Mana pelajar Pancasila harus memiliki karakter yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima mandiri. Yang keenam kreatif, Bapak Ibu. Itu dia survei karakter. Apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di dalam AKM? Ada 3 Bapak Ibu. Konten, proses kognitif, konteks. Di mana konten dalam literasi membaca itu berisi teks, informasi, dan sastra. Numerasinya aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Yang berikutnya proses kognitif. Literasi membacanya dia menemukan interpretasi, integrasi, evaluasi, dan retensi informasi. Adapun numerasinya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang ketiga konteks. Literasi membacanya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, numerasinya personal, sosial budaya, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional, Bapak Ibu? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, pilihan ganda, di mana murid hanya dapat memilih 1 jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari 1 jawaban yang benar dalam 1 soal. Yang ketiga, menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Yang kelima, isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata dengan menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang pasti. Berikutnya, apakah ada contoh-contoh latihan AKM yang disediakan secara khusus? Iya Bapak Ibu, ada. Pusmenjar yang menyediakan contoh soal AKM. Bapak Ibu bisa nanti browsing atau mengetik halaman ini https://pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm.
Yang ketiga, pelaksanaan. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional, Bapak Ibu? Yang pertama, siswa yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi dari Kemendikbud. Untuk kelas 11 maksimal 45 siswa. Yang kedua, seluruh guru wajib. Yang ketiga, kepala sekolah. Siapa saja yang mengikuti AKM? Peserta AKM adalah semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Sedangkan guru dan kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Itu dia, Bapak. Jadi AKM itu hanya untuk siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Sedangkan guru dan kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia? Iya, Bapak Ibu. Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia. Kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 11 SMK akhir Maret, Bapak Ibu. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Ini dia waktu pelaksanaan asesmen nasional, Bapak Ibu. Hari pertama, tes literasi dan survei karakter. Untuk SD, 75 menit, literasi, survei karakter 25 menit. Untuk SMP, tes literasi 90 menit, SMA sama 90 menit, survei karakter juga sama 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SD, untuk SMP, SMA, SMK, tes numerasi 90 menit, survei belajar, survei lingkungan belajar 30 menit. Survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel, Bapak Ibu, dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket dan oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta kapan pelaksanaannya? Iya, Bapak Ibu, ada uji coba yang akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Apakah teknik pelaksanaan asesmen nasional sama seperti UNBK semi daring? Terdapat sejumlah modifikasi, Bapak Ibu, pada teknik pelaksanaan asesmen nasional, seperti bentuk soal maupun sistem adaptif. Bagaimana terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Kemendikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu, Bapak Ibu, untuk guru mengisi survei lingkungan belajar, dan diharapkan dalam tenggat waktu tersebut guru akan berpartisipasi, dan partisipasi setiap guru di dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Nah, ini tindak lanjutnya, Bapak. Ada 5 pertanyaan dalam tindak lanjut. Yang pertama, bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Yang kedua, apakah asesmen nasional akan digunakan untuk meringankan sekolah di Indonesia? Yang ketiga, apakah ada skor minimal dalam AKM?
Yang keempat, apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Yang kelima, apakah tindak lanjut sekolah dengan hasil AKM? Yang pertama, bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasinya. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memperingatkan sekolah di Indonesia? Tidak, Bapak Ibu. Asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan, Bapak Ibu. Nah, karena di sini tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Apakah ada skor atau nilai minimal dalam AKM? Tidak, Bapak Ibu. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi yang cakap dan mahir. Apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Tidak, Bapak Ibu. Karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu. Apa tindak lanjut sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran, sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level, serta fokus membangun kompetensi dan karakter murid. Sehingga laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti oleh manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses asesmen nasional, sukses mutu pendidikan Indonesia. Demikianlah pengimbasan saya, materi pengimbasan saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.